Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Kashfus Syubuhat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas syubhat orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi-bagi syafaat. Kalau saya minta langsung kepada Nabi SAW, bukankah itu benar? Karena memang Nabi SAW diberikan oleh Allah hak untuk bagi-bagi syafaat. Dan kita baca di sini di halaman ke-73, muallif rahimahullah taala mengatakan, fa in qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Kata orang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukankah diberi syafaat, sedangkan aku hanya meminta apa yang telah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dia membela diri dengan alasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang benar-benar diberi hak untuk bagi-bagi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pantas kalau aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita baca di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa in qala ay al-musyrikul ladzi yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah fa ana atlubuha minhu. Orang musyrik tadi, yaitu yang berbuat syirik tadi, yang berdoa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sesungguhnya Allah memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku hanya meminta kepada Nabi, aku meminta syafaat tersebut lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku meminta syafaat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal jawabu min thalathati aujuh. Maka jawaban dari syubhat ini ada 3 sisi kata beliau. Yang pertama, annallaha a'tahu syafa'ah wa nahaka an tusyrika bihi fi du'aihi. Faqala fala tad'u ma'allahi ahada. Jawaban yang pertama kepada orang tadi, katakan iya, kita tidak mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan Nabi adalah seorang yang membagi-bagi syafaat di hari kiamat kelak. Kita tidak mengingkari hal tersebut. Tapi ingat juga, Allah Subhanahu wa taala melarang engkau untuk berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, perbuatanmu
yang minta kepada Nabi, bukankah itu bentuk doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Allah melarang kita berdoa kepada selain Allah. Allah melarang kita untuk minta-minta kepada selain Dia. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah engkau meminta berdoa kepada selain Allah siapapun bersamaan dengan kau meminta kepada Allah. Jangan kau meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata Syekh Utsaimin, anna Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu syafa'ata walakinnahu sallallahu alaihi wasallam la yashfa'u illa bi'iznillah. Jawaban yang kedua, iya, memang benar. Nabi itu diberikan hak untuk bagi-bagi syafaat. Sebagaimana jawaban yang pertama, kita tidak mengingkari hal tersebut. Akan tetapi Nabi SAW tidaklah memberikan syafaat kepada makhluk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u illa liman irtadahu Allah. Dan Nabi SAW tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dapat syafaat itu bukan sesuai seleranya Nabi, bukan sesuai dengan keinginannya Nabi, tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut, tidak akan mendapatkan pertolongan itu. Wa man kana musyrikan fa innallaha la yartadhihi fala ya'dhanu an yashfa'a lahu kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kepada pelaku kesyirikan. Allah tidak akan ridho kepada pelaku kesyirikan untuk mendapatkan syafaat. Allah tidak akan mengizinkan untuk pelaku kesyirikan dapat pertolongan, dapat syafaat. Allah tidak akan mengizinkan hal tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka, yaitu para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali apa yang Allah ridhoi, kecuali bagi siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kau pingin dapat syafaat, tapi kau berbuat syirik. Kau minta syafaat kepada Nabi langsung, berdoa kepada Nabi langsung dengan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Rasulullah, isfi'li, wahai Rasulullah, berikan aku syafaatmu. Ini bentuk kesyirikan, karena yang kau panggil itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kau ingin syafaat, jaga tauhidmu. Jangan sampai kau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, annallaha ta'ala a'ta syafa'ata ghaira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fal malaikatu yashfa'un wal afratu yashfa'un wal awliya'u yashfa'un. Faqul lahu hal tatlubu syafa'ah min kulli haula. Katakan kepada dia, orang-orang yang minta syafaat kepada Nabi ini, ya, jawaban yang ketiga adalah, tahu nggak, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan Nabi Muhammad SAW saja yang bagi-bagi syafaat. Allah menjadikan ada selain Nabi Muhammad SAW yang juga bagi-bagi syafaat. Para nabi dan rasul, mereka juga bagi-bagi syafaat. Para malaikat, ya, orang-orang soleh, mereka juga bagi-bagi syafaat. Bahkan amal soleh kita itu juga memberi syafaat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Apakah kau menetapkan mereka memberi syafaat juga? Kalau dia mengatakan iya, kami menetapkan bahwa selain Nabi Muhammad SAW itu juga bagi-bagi syafaat. Maka pertanyaannya, apa kau juga minta syafaat kepada mereka? Ya, apakah kau juga minta syafaat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa? Mereka juga bagi-bagi syafaat. Fa in qala la faqad khusima. Kalau dia mengatakan enggak,
saya nggak minta syafaat kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang seperti ini, ya orang seperti ini sejatinya nggak paham. Ya, orang seperti ini jahil, nggak perlu dilayani, nggak perlu didebat. Ya, bagaimana bisa dia mengkhususkan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya yang memberi syafaat? Wa batala qauluhu, dan ucapannya, pendapatnya, ya keyakinannya otomatis sudah batal karena dia sendiri membangun keyakinan itu di atas kebatilan dengan anggapan tadi Nabi SAW lah satu-satunya yang bisa ngasih syafaat. Wa in qala na'am raja'a ilal qawli bi ibadatis salihin. Tapi kalau dia mengatakan, oh enggak, saya itu ya enggak cuma sama Nabi tok saya minta syafaat itu. Nabi Ibrahim juga saya mintai syafaat. Nabi Nuh juga saya mintai syafaat. Orang-orang soleh juga saya mintai syafaatnya. Berarti kembali kepada kaidah tadi, kesyirikanmu tambah nemen. Iya. Kalau dia mengatakan semua saya mintai syafaat, berarti kesyirikanmu tambah parah. Bukan cuma kepada Nabi SAW, ternyata kepada selain Nabi juga kau mintai syafaat juga. Ya, padahal sekali lagi kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, syafaat hanya milik Allah dan tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang berani memberi syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna hadzal musyrik al-musyabbiha laisa yuridu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a lahu. Walau kana yuridu dzalik laqala Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, kata beliau, ini orang yang minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat-lihat ucapannya itu, dia itu sebenarnya sejatinya tidak meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia menginginkan syafaat Nabi, harusnya dia mengucapkan Allahumma. Yang dipanggil itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipanggil bukan ya Rasulullah, bukan, tapi yang dipanggil adalah Allahumma, ya Allah, berikan syafaat kepadaku, berikan syafaat nabimu kepadaku. Kalau memang benar pengen syafaatnya Nabi, harusnya dia mengucapkan, ya Allah, berikan atau jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nabimu. Walakinnahu yad'u Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Tapi ternyata orang ini bukan mengatakan Allahumma, ya Allah, tapi dia langsung berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, direct langsung kepada Nabi. Dengan mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, ini berarti yang dipanggil, yang diminta-mintai adalah Nabi SAW, bukan Allah Azza wa Jalla. Wa du'a'u ghairillahi syirkun akbar. Dan kita tahu berdoa, meminta kepada selain Allah itu hukumnya syirik besar. Ya, meminta sesuatu yang itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu syirik akbar. Syirik akbar ini apa konsekuensinya? Ya, mukhrijun minal millah, keluar dari Islam. Ya, kufur. Mati belum bertobat dari perbuatan ini. Di mana tempatnya? Finnar, khalidina fiha abada. Ya, tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mukhrijun minal millah. Ini beliau mengatakan keluar dari Islam. فَكَيْفَ يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَدْعُو مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ أَن يَشْفَعَ لَهُ أَحَدٌ عِندَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Nah, kalau dia saja ini minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bagaimana bisa dia pingin dapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Perbuatannya saja sudah mengundang murka Allah. Perbuatannya saja sudah syirik kepada Allah. Kok bisa embel-embelnya supaya dapat syafaat, supaya dapat pembelaan, pertolongan di sisi Allah? Allah nggak ridho menolong orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Dan ini jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kurang lebih sama dengan apa yang
atau bahkan lebih lengkap dari apa yang dijawab oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa aidan fa inna syafa'ah u'tiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam fasaha anna al malaikata yashfa'un wal awliya'a yashfa'un wal afratu yashfa'un. Ya, ini kurang lebih sama juga. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya para malaikat memberi syafaat, wal auliya yashfa'un, dan para wali, orang-orang soleh juga memberikan syafaat. Ini kata beliau berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Muslim mutawwalan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim secara panjang. Ringkasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu aqwaman minan nar lam ya'mal khairan qad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat ngasih syafaat, para nabi ngasih syafaat, orang-orang mukmin ngasih syafaat, semua ngasih syafaat. Maka tinggal arhamur rahimin, ya tinggal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha penyayang? Fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qad. Allah azza wa jalla mengeluarkan sekelompok manusia dari neraka yang mana mereka ini dulu ketika di dunia adalah orang-orang yang gak pernah melakukan amal soleh sama sekali. Ajib, gak pernah melakukan amal soleh, dikeluarkan sama Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak takwil penjelasan dari para ulama. Di antaranya adalah sebagian sahabat yang baru masuk Islam kemudian langsung ikut berperang, dan kemudian di hari itu juga dia syahid. Ya, ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud orang-orang yang belum pernah mengerjakan amal soleh sama sekali, yaitu anak-anak yang wafat sebelum sampai usia baligh. Ya, ada banyak penjelasan dari para ulama. Intinya Allah azza wa jalla atau syahidnya di sini para malaikat memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat, para nabi dan rasul memberi syafaat. Kemudian kita baca di sini ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa in qal, apabila pelaku kesyirikan ini mengatakan, ana la usyriku billahi syai'a, hasya wa kalla, walakinil iltija ila salihin laisa bisyirkin. Kalau dia mengatakan, loh, saya ini bukan berbuat syirik, saya tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, ya sekali-kali tidak. Saya tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena bersandar kepada orang-orang soleh, tawakal kepada orang-orang soleh, sekedar tawakal kepada orang soleh, bersandar kepada mereka, itu tidak dikatakan syirik katanya. Faqullahu, maka katakan kepadanya, idza kunta tukirru annallaha harrama syirka a'dham min tahrimiz zina wa tukirru annallaha la yaghfiruhu fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu fa innahu la yadri. Maka katakan kepadanya, apabila kau mengakui, apakah kau mengakui bahwa Allah telah mengharamkan syirik dengan pengharaman yang lebih dahsyat daripada pengharaman zina? Iya, keharaman syirik itu lebih dahsyat daripada haramnya zina. Seorang yang berzina, ya, dia tidak sampai keluar dari Islam,
selama dia tidak menghalalkan zina tersebut. Berbeda dengan perbuatan syirik. Dia menghalalkan perbuatan syirik atau dia tidak menghalalkan perbuatan syirik, jatuh syirik, itu sudah keluar dari agama Islam. Dan kau juga mengakui bahwa bahwa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau mati belum bertobat enggak diampuni sama Allah. Ya, fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu. Maka perkara apa lagi yang selain kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan bahwa dia tidak mengampuni orang tersebut. Jadi coba sebutkan dosa apa yang sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang tersebut kalau belum tobat. Kalau mati belum tobat dari dosa tersebut, Allah tidak akan mengampuninya. Selain syirik ada lagi enggak? Hah? Enggak ada. Cuman syirik tok. Ya, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Maksudnya mengampuni orang yang mati belum tobat dari syiriknya, tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni yang di bawah kesyirikan. Yang levelnya di bawah kesyirikan. Liman yasha, tapi bagi yang dikehendaki sama Allah. Jadi hukumnya nggak mesti, ya nggak mesti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah ampuni maka diampuni. Tapi kalau enggak, ya mampir dhisik ke neraka. Fa innahu la yadri. Maka dia pasti akan mengatakan tidak tahu. Faqul lahu kaifa tubarri'u nafsaka minasyirk wa anta la ta'rifuhu. Katakan lagi kepadanya, bagaimana bisa engkau berlepas diri dari kesyirikan sedangkan engkau tidak tahu kesyirikan itu apa? Bagaimana bisa kau mengatakan saya berlepas diri dari kesyirikan dengan mengatakan aku nggak berbuat syirik kok? Kan saya bersandar kepada orang soleh, bertawakal kepada orang soleh, itu bukan kesyirikan. Kok bisa kau mengatakan saya tidak berbuat syirik, sedangkan syirik itu apa kau nggak tahu? Am kaifa tuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al anhu wa la ta'rifuhu. Terus kenapa kau nggak pernah bertanya, nggak pernah belajar hal yang Allah haramkan, yaitu syirik, bahkan perkara yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak pernah kau tanyakan? Kenapa tidak pernah kau pelajari tentang hal tersebut? Atadhunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah kau mengira Allah mengharamkannya, tapi Allah nggak pernah menjelaskan bagaimananya syirik itu? Jadi orang-orang yang bahkan semua muslim ya, kalau ditanya syirik itu halal atau haram, semua muslim, bahkan yang nyungsep di kuburan, bahkan yang pergi ke dukun, bahkan yang pakai jimat, kalau ditanya syirik itu boleh atau enggak, pasti jawabannya apa? Enggak boleh. Dukunnya sendiri ditanya, Pak Dukun, perbuatan syirik itu boleh apa? Oh, enggak boleh perbuatan syirik itu. Sampean ini, oh enggak, ini bukan syirik ini. Ya. Maka ditanya sama beliau, apakah kau mengira Allah ini mengharamkan syirik di banyak ayat? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Banyak enggak ayat-ayat kayak gitu? Banyak. Apakah Allah mengharamkan kesyirikan tanpa pernah Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan bagaimana kesyirikan tersebut? Ya. Di sini kita lihat ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita baca di sini ucapan pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, alasta tuqirru anna Allah harrama syirka a'dhama min tahrimiz zina wa anna Allah la yaghfiru fama hadha syirku fa innahu sawfa la yadri. Ketika dia ditanya, bukankah Allah mengharamkan syirik lebih besar daripada Allah mengharamkan zina, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik?
Kesyirikan apakah itu? Bagaimana kesyirikan tersebut? Maka pasti dia tidak akan mengetahuinya. Ya, pasti dia tidak akan tahu. Wala yujibu bis-shawab. Kalaupun dia menjawab, dia tidak akan mungkin bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Madama ya'taqidu anna talab asy-syafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa bisyirkin, fahuwa dalilun ala annahu la ya'rifu syirka alladhi 'azzamahu Allah taala. Sepanjang dia masih meyakini minta syafaat kepada nabi, minta syafaat kepada wali itu boleh, maka bisa dipastikan 100% dia nggak paham kesyirikan itu apa. Ya, sepanjang dia masih meyakini berdoa kepada wali, minta syafaat kepada nabi itu boleh, maka berarti bisa dipastikan dia nggak paham kesyirikan itu apa. Padahal Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian kata Syekh Utsaimin tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, faqul lahu kaifa tubarri'u nafsak ila akhirih, yakni idza barra'a nafsahu minasy-syirk biluju'ihi ila salihin fajawabuhu min wajhain. Apabila orang tadi mengatakan, saya enggak berbuat syirik, tapi ternyata dia bersandar kepada orang-orang soleh, bergantung kepada orang-orang soleh, maksudnya kepada orang-orang soleh yang telah mati. Bagaimana bisa kau mengatakan saya berlepas diri dari kesyirikan, saya bukan pelaku kesyirikan, tapi ternyata kau bersandar, bergantung kepada orang-orang soleh? Maka jawabannya ada dari dua sisi, kata Syekh Utsaimin. An yuqal kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuhu wa halil hukmu 'ala syai'i illa ba'da tasawwuri. Kata beliau, kok bisa loh sampean ini mengatakan berlepas diri dari kesyirikan sedangkan Anda sendiri nggak tahu kesyirikan itu apa? Apakah kau menghukumi sesuatu tanpa ada gambaran terlebih dahulu sebelumnya? Anda itu kalau mau menetapkan sesuatu, memutuskan suatu perkara, itu pasti Anda sudah memiliki gambarannya. Contoh misalnya Anda mau melakukan perjalanan panjang Surabaya ke Jakarta. Ketika Anda memutuskan melakukan perjalanan di pagi hari atau melakukan perjalanan di malam hari, ketika Anda putuskan, enggak, saya berjalan di malam hari saja, saya melakukan perjalanan di malam hari. Putusan Anda ini pasti berdasarkan gambaran yang sudah terbetik di dalam benak Anda. Berdasarkan gambaran yang sudah Anda bayangkan. Kalau malam hari enak, tenang, sepi, lenggang, nggak macet dan yang lainnya, itu pasti sudah ada gambaran. Lah Anda mengatakan saya tidak berbuat syirik, sedangkan Anda nggak punya gambaran syirik itu apa. Kalaupun Anda punya gambaran, itu gambaran yang nggak benar, gambaran yang batil. Kata beliau, fahukmuka bara'ata nafsika minasyirk wa anta la ta'lamuhu hukmun bila ilmin fayakunu mardudan. Maka kau menghukumi dirimu bahwa kau berlepas diri dari kesyirikan. Kau mengatakan saya tidak berbuat syirik, sedangkan engkau tidak mengetahui apa itu kesyirikan, maka kau itu menghukumi dirimu sendiri tanpa ilmu. Ya, kau menghukumi dirimu sendiri tanpa ilmu. Kan dia menghukumi dirinya sendiri, saya bukan pelaku kesyirikan, itu tanpa ilmu. Maka hukummu itu mardud, tertolak. Ini jawaban yang pertama kepada orang tadi. Jawaban yang kedua, an yuqal limadza la tas'alu 'ani syirk alladhi harramahu Allah Ta'ala a'zam min tahrimi qatlin nafsi waz zina. Kenapa engkau tidak bertanya tentang kesyirikan? Ya, kenapa kau tidak pernah bertanya kepada orang lain tentang kesyirikan? Syirik yang Allah haramkan dengan pengharaman yang lebih besar daripada pembunuhan dan perzinahan. Wa aujaba li fa'ilihin nar, syirik yang Allah pastikan pelakunya ada di neraka. Wa harrama 'alaihil jannah, syirik yang Allah haramkan pelakunya surga. Atadhunnu anna Allah harramahu 'ala ibadihi wa lam yubayyinhu lahum hasyahu min dzalik. Apakah kau mengira Allah mengharamkan syirik, namun Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjelaskan kepada hamba-hambanya
tentang bagaimana kesyirikan tersebut. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa in qal, apabila orang tadi mengatakan asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Ini orang awam kayak gini. Ya, orang awam ketika ditanya syirik itu apa? Nyembah patung. Wis ngono tok. Iya. Syirik itu apa? Nyembah patung. Dan anak enggak nyembah patung. Ya, jadi mereka menganggap ilmu mereka tentang kesyirikan itu hanya sebatas nyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, dan saya enggak pernah nyembah berhala. Saya enggak pernah datang ke kelenteng atau ke mana? Vihara, ke pura, enggak pernah. Enggak pernah anak ngasih sajen ke patung, enggak pernah. Faqul lahu ma makna ibadatil asnam. Kalau dia mengatakan bahwa syirik itu hanya sebatas beribadah kepada berhala, maka tanyakan kepada dia, apa sih makna menyembah berhala? Atau dhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal ahsyab wal ahjar takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha fahada yukadzibuhul Qur'an. Apakah kau mengira bahwasanya mereka yang meyakini bahwa berhala-berhala itu yang terbuat dari kayu atau terbuat dari batu, apakah kau mengira bahwa mereka yang menyembah berhala-berhala tersebut, mereka meyakini bahwa batu-batu tadi atau kayu-kayu berhala tadi itu menciptakan, memberi rizki, yang mengatur segala urusan? Fahada yukadzibuhul Qur'an. Kalau kau mengatakan iya, berarti kau mendustakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan para penyembah-penyembah berhala ini, mereka tidak meyakini bahwa berhala ini yang menciptakan mereka, bahwa berhala ini yang memberi mereka rizki, bahwa berhala ini yang mengatur segala urusan. Tidak. Penyembah berhala tidak meyakini seperti itu. Paham maksudnya? Jadi tanyakan kepada orang tadi, bagaimana pendapatmu tentang penyembah berhala ini? Apakah menurutmu penyembah berhala ini, mereka meyakini bahwa berhala itulah yang menciptakan mereka, berhala itulah yang ngasih rizki mereka, berhala itulah yang menghidupkan dan mematikan, mengatur segala urusan? Kalau dia mengatakan iya, itu keyakinannya penyembah berhala memang kayak gitu, maka berarti kau mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran menegaskan bahwa penyembah berhala meyakini siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bulan, la yaqulunna khalaqahunnal azizu al-hakim. Pasti mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan adalah Allah Al-Aziz. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka penyembah berhala, siapa yang ngasih kalian rizki dari atas langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati ke yang hidup, atau yang hidup ke yang mati? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Itu keyakinan penyembah berhala seperti itu. Fa in qal, kemudian apabila dia mengatakan huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw binyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dzalika wa yadbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u Allahu 'anna bi barakatihi aw yu'tiyana bi barakatihi. Kalau dia mengatakan, oh itu yang nyembah berhala itu memang tujuannya dia itu nyembah berhala itu ya ke kayu-kayu itu, ke berhala-berhala itu, ke batu-batu itu. Ya. Mereka berdoa, mereka menyembelih
seraya mengatakan bahwa perbuatan mereka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan mereka itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita barokahnya, Allah akan memberikan kepada kita rahmatnya dan seterusnya. Faqul sadaqta wa hadha huwa fi'lukum 'indal ahjari wal abniyati allati 'alal qubur wa ghairiha. Katakan kepada dia, loh benar itu tadi. Memang mereka itu penyembah berhala, mereka menyembelih kepada berhala, berdoa kepada berhala, tujuannya memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada dia, benar tadi. Benar ucapanmu itu. Memang seperti itulah perbuatan mereka. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang perbuatanmu ini, perbuatanmu yang di sisi kuburannya orang-orang soleh. Fahada aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fahuwal matlub. Kau sendiri sudah mengakui bahwa perbuatannya para penyembah berhala seperti tadi. Sekarang coba kiaskan, coba komparasikan dengan perbuatanmu sekarang di kuburannya orang-orang soleh. Sama, perbuatannya sama, hanya beda objeknya saja. Yang satu berhala, yang satu kuburan orang soleh. Hanya beda objeknya saja. Tapi kata beliau, fahuwal matlub, tujuannya sama, yang dicari sama. Dan semua ini baik berhala ataupun kuburan orang soleh sama-sama disebut min dunillah. Mereka sama-sama dikatakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sama-sama disebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk ke dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atau Allah mengatakan, innal wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa man yad'u min dunillah, ya, wa man yad'u min dunillah, barang siapa yang berdoa min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, barang siapa yang menjadikan penolong-penolong min dunihi, selain Allah. Masuk semua enggak kata-kata selain Allah ini? Masuk semua, mau kuburan, mau kijingane, mau batu nisannya, mau binatang, mau pohon, mau batu, apapun itu masuk ke min dunillah. Mereka semua selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahu aidan qauluka asyirku ibadatul asnam hal muraduka anna syirka makhsusun bihada wa anna al-i'timada 'ala salihin wa du'a'ahum la yadkhulu fi dzalik. Tanyakan lagi kepada dia. Kau tadi mengatakan syirik itu cuma menyembah berhala. Apakah maksudmu syirik menyembah berhala itu? Apakah maksudmu mengatakan demikian itu adalah kau mengkhususkan syirik itu cuma bentuknya menyembah berhala saja? Sedangkan kau bergantung kepada wali-wali, berdoa kepada wali-wali, itu tidak termasuk bentuk kesyirikan. Fahada yarudduhu ma dzakarallahu fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'alal malaika aw Isa aw as-salihin. Kalau dia mengatakan iya, namanya syirik itu cuma nyembah berhala, maka kalau memang demikian katanya, berarti kau banyak menolak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa syirik itu bukan cuma nyembah berhala. Tapi kesyirikan juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka yang nyembah malaikat, mereka yang nyembah Nabi Isa alaihi salam. Loh, orang Nasoro nyembah berhala enggak? Kalau yang sekarang iya, orang-orang Katolik nyembah salib, ada patung Yesusnya, iya. Tapi secara asal mereka nyembah berhala? Tidak. Yang mereka sembah Nabi Isa alaihi salam, orang-orang soleh. Maka kalau Al-Quran menegaskan bahwa kesyirikan itu bukan hanya pada berhala, tapi kesyirikan juga terjadi pada selain berhala-berhala tadi. Fala budda an yuqirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin fahuwa syirkul madhkuru fil Qur'an wa hadha huwal matlub. Maka pasti dia akan mengakui. Kalau sudah Anda jelaskan seperti itu, ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa syirik bukan hanya nyembah patung, dia pasti akan mengakui bahwa beribadah
beribadah kepada orang-orang soleh itu juga termasuk syirik yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Berikutnya di sini anak kira penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya memperjelas kembali apa yang tadi kita bahas tentang ucapan sebagian kaum yang mengkhususkan bahwa kesyirikan hanya terjadi pada penyembahan terhadap berhala. Sedangkan sudah dijelaskan oleh beliau, kesyirikan itu tidak hanya pada penyembahan berhala, tapi juga penyembahan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 80 beliau mengatakan wa in fassara dzalika bi ghairi ma'nahu bayyanta lahul ayatil wadihat fi ma'na syirki billahi wa ibadatil awthan. Tadi ini seperti terjadi dialog. Pelaku kesyirikan tadi disuruh menafsirkan syirik itu apa. Coba sih tafsirkan kepadaku, jelaskan kepadaku syirik itu apa. Kalau dia menjelaskan, menafsirkan kesyirikan dengan tafsir yang salah, dengan tafsir yang keliru, penjelasan syirik yang keliru. Seperti tadi syirik cuma disebut nyembah berhala. Syirik itu kalau misalnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, ya, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, kayak orang Hindu, orang Buddha, itu kan mereka sama sekali enggak menetapkan Allah sebagai Tuhan. Nah, itu baru syirik. Kalau dia menafsirkan kesyirikan dengan tafsir yang salah, maka jelaskan kepadanya dengan ayat-ayat yang jelas tentang makna kesyirikan kepada Allah, dan juga jelaskan kepadanya tentang penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Ya, syirik sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama secara umum maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus simpel memahami kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Ini kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada yang meyakini bahwa ada selain Allah yang juga bisa seperti itu, berarti masuk syirik kan? Syirik. Disebut syirik apa ini? Rububiyah. Dan masuk dalam kategori syirik rububiyah. Demikian juga ibadah. Ya, ibadah, berdoa, menyembelih, bernazar, ya, sholat, tawaf, ya, berpuasa dan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk ibadah ini menjadi kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala diserahkan kepada selain Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jatuhlah syirik apa ini? Al-uluhiyah. Ya, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada selain Allah, ada yang meyakini bahwa selain Allah juga punya sifat-sifat seperti Allah. Seperti orang sebagian meyakini bahwa peramal itu tahu masa depan, bisa mengabarkan tentang apa yang terjadi di masa depan. Ini punyanya siapa ini? Ilmunya siapa ini? Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.